Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi wa ahbabihi wa atba'ihi bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sekalian, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, mari kita sama-sama mulai majlis Al-Quran ini, tafsir Al-Quran dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga Allah berikan istiqomah semua kepada kita, amin Allahumma amin. Amin. Ala hadiniyah wa ala niyati masyayikhina al-kiram. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mari kita lanjutkan pengajian kita surat Al-Baqarah ayat 58. Kita baca Fatihah bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-Baqarah ayat 58. Wa idh qulna adkhulu hadhil qaryata fakulu minha fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab. Nah, di sini ada idgham bi gunnah ya. Ragadan itu mendengung, ukurannya 2 harokat. Kita ulang lagi. Fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul bab. Wadkhulul bab sujjadan wa qulu hiqqah. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. Nah, itu juga ada idgham bi gunnah, tanwin setelahnya nun ya. وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم.
رجزا من السماء من السماء بما كانوا يفسقون من السماء بما كانوا يفسقون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين Artinya itu pendek ya. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin. Wa idh qultum ya Musa lan nasbira ala ta'amin wahid. Lagi ta'amil, yaitu 2 harakat ya. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Lan nasbira ala ta'amin wahid. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. Fad'u lana, itu lana 2 harokat, kemudian u-nya itu pendek ya. Fad'u lana rabbaka yukhrij lana mimma tunbitul ardh. مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة
ada dua tasdid, yaitu tasdid pada dal dan pada lam ya. Bunyinya seperti ini. Wa quribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah. Wa quribat 'alaihimud dhillatu wal maskanah wa ba'u bi ghadabin min Allah. Wal maskanah wa يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق يكفرون بآيات الله ya, perhatikan di dalam kalimat an-nabiyyin ya, ada dua tasdid ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Dzalika bima 'asaw wa kanu ya'tadun. Shadaqallahul 'azim. Shadaqallahul 'azim. Baik, kita akan bacakan terjemahannya. Wa idh qulna udkhulu hadhihi al-qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragada. Surat Al-Baqarah ayat 58. Dan ingatlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke negeri ini, yaitu Baitul Maqdis, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesuai kamu, dan masuklah pintu gerbangnya sambil membungkuk. Wadkhulul baba sujada. Ini terjemahannya itu, sambil membungkuk atau bersujud, dan katakanlah, bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Niscaya kami ampuni kesalahan-kesalahanmu, dan kami akan menambah karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi ayat ini menerangkan kisahnya Bani Israel ketika mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, karena cerita yang sudah kita bacakan pada pertemuan yang lalu, yaitu mereka ditinggal Nabiullah Musa untuk menerima wahyu yang berupa kitab Taurat, malah mereka mengingkari dengan cara mereka menyembah patung anak sapi. Ya, setelah itu mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, kebingungan kurang lebih selama 40 hari juga di dalam padang pasir yang sangat panas yang dikatakan At-Tih. Ya. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala keluarkan mereka dari kebingungan di padang pasir yang sangat panas itu. Kemudian Allah firmankan, udkhulu hadhil qaryah. Sudah, kalian masuk ke Baitul Maqdis ini. Alhamdulillah. Kalian masuk ke Baitul Maqdis, yang mana di Baitul Maqdis sana ada masjid yang paling utama nomor 3 sedunia, yaitu yang namanya Masjidil Aqsa. Jadi di Masjidil Aqsa di sini ada fadilah-fadilah tertentu, di antaranya tadi sudah disebutkan, masjid yang paling utama seluruh dunia yang pertama adalah Masjidil Haram. Dalam sebuah riwayat dikatakan, orang yang sholat di Masjidil Haram atau berbuat kebaikan, berbuat amal apa saja yang isinya kebaikan, Allah akan lipat gandakan sampai 100.000. Kalau di masjidnya baginda Nabi Muhammad SAW di Madinah sana dilipatkan sampai 1000. Kalau di Masjidil Aqsa dilipat gandakan sampai kurang lebih 100-an kali.
Akan tetapi walakinallaha yudhaifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan bagi hambanya siapa saja yang dikehendaki, tergantung sifat ikhlasnya di dalam beramal. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala bukakan kemakmuran di Baitul Maqdis sana. Allah firmankan, "Fakulu minha haitsu syi'tum ragada." Kalian boleh makan, boleh minum. Setelah dihukum oleh Allah di padang pasir yang bernama At-Tih, mereka kepanasan dan sebagainya, kebingungan. Setelah itu diampuni dosanya, dan mereka sudah dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala, dipersilahkan untuk makan dan minum sesuai selera mereka masing-masing di tempat yang namanya Baitul Maqdis. Kemudian Allah perintahkan mereka, wadkhulul baba sujada, dan kalian masuklah pintunya Baitul Maqdis ini sujadan, dalam keadaan tunduk, dalam keadaan bersujud. Ini adalah merupakan simbol orang sujud kepada Allah dengan sholat merengek-rengek. Ini merupakan simbol bagaimana seorang hamba dia mentaati Tuhannya, mentaati Sang Penciptanya, mentaati Sang Pemberi rizki kepada dia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam sujud ini adalah merupakan keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat hadis baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid." Paling dekatnya keadaan seorang hamba dengan Tuhannya yaitu ketika si hamba tadi dalam keadaan merendahkan diri, meletakkan kepalanya, anggota yang paling mulia, wajah yang paling mulia. Dari anggotanya itu yang paling mulia wajah dan kepala. Nah, ini ditundukkan ke atas bumi yang sehari-harinya diinjak-injak. Inilah merupakan sifat tawadhu yang mengajari kepada seorang hamba supaya dia ini tunduk total kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya. Nah, ini Bani Israil juga seperti itu, diperintahkan kamu setelah mengalami kekeliruan, kesalahan berupa menyembah kepada anak sapi, patung anak sapi, sudah dihukum. Setelah itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makan minuman yang luar biasa di Baitul Maqdis sana. Akan tetapi kalian setelah itu jangan diulangi lagi. Bahasa kita begitu. Kesalahan-kesalahan yang sudah, kekeliruan-kekeliruan, kemaksiatan-kemaksiatan, perbuatan-perbuatan dosa kalian tinggalkan. Sekarang kalian masuk ke Baitul Maqdis ini dalam keadaan sujada, dalam keadaan tunduk yang setunduk-tunduknya kepadaku. Kata Allah begitu. Wa qulu hittatun naghfir lakum khotayakum wa sanazidul muhsinin, dan katakanlah bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami. Jadi Bani Israil diajari oleh Allah Subhanahu wa taala supaya melebur atau menghapus dosanya dengan cara masuk ke masjid, dengan cara masuk ke rumah-rumahnya Allah, yaitu yang namanya Baitul Maqdis. Setelah itu diperintahkan, kamu mintalah ampunan kepadaku. Aqulu hittatun naghfir lakum khotayakum. Jadi di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala memang ada anugerah yang tidak ada di luar masjid. Dikatakan orang yang masuk masjid adalah aman. Orang yang masuk masjid dalam keadaan berwudu, menunggu sholat, dia dihitung sholat. Kemudian di sekitar masjid situ suasana malaikat. Makanya kalau orang ingin opname iman, itu tempatnya di mana? Di masjid. Kalau ingin opname kesehatan, ya di mustasfa, di rumah sakit. Sehingga baginda Rasulullah SAW pun menyabdakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman." Kalau kalian semua menyaksikan ada orang kok ahli masjid, mondar-mandir pergi ke masjid, sregep sholat jamaah, saksikan itu orang iman, katanya. Sebagian ulama akhirnya memahami dari hadis ini, orang ingin ngecas imannya kemana? Ke masjid. Kalau ngecas HP kan ke listrik ya. Nah, ini ngecas iman, ngecas ketakwaan, perginya kemana? Pergi ke masjid. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa sanazidul muhsinin," dan aku akan tambahkan, akan aku menambahkan karunia bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. Allah silakan. Jadi kalimat al-muhsinin ini dari kata ahsana yuhsinu ihsanan dalam bahasa Arab. Ya, ihsan sendiri itu apa?
Di dalam hadis Jibril, bagaimana ketika baginda Rasulullah SAW bertanya, mal Islamu, apakah yang namanya Islam? Jibril menjawab, Islam anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Setelah itu dijawab dengan rukun Islam yang ada 5. Baginda Nabi bertanya lagi, wa mal iman? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Nah, malaikat Jibril yang pada waktu itu dirupakan menjadi seorang manusia, itu menjawab yang namanya iman adalah orang itu beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, rukun iman yang ada 6 ringkasnya. Setelah itu bertanya, apakah yang namanya ihsan? Mal ihsan? Anta'budallaha ta'ala ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ini jawabannya adalah yang namanya ihsan, orang menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu dia membayangkan seakan-akan Allah hadir berada di depannya. Nah, ini orang yang mempunyai makom ihsan, yang kata Allah Subhanahu wa taala akan diberi tambahan anugerah. Ya, ini orang itu selalu menghadirkan Allah berada di depanku. Nah, ini kalau orang ahli tasawuf mengatakan ini yang dinamakan makom musyahadah. Nah, orang yang tingkatannya kewaliannya tinggi, dia dimanapun saja berada, dia merasa Allah itu berada di depanku. Nah, Allah berada di mukaku, Allah berada di bagian wajahku. Nah, ini kalau orang merasa terus, bukan hanya ketika sholat saja, bahkan 24 jam, maka inilah dia akan masuk dalam kategori wasanazidul muhsinin, dan saya akan menambahkan karunia atau anugerah. Karunia bisa diartikan pertolongan. Makanya para wali, ya, para ulama yang betul-betul soleh, ya, itu karunia yang Allah berikan kepada dia luar biasa. Karunia bisa menundukkan umat, ya, bisa mengarahkan kepada agama, karunia berupa harta benda, karunia menjadi asbab kebaikan di mana-mana. Nah, ini karena apa? Karena para alim ulama, para wali-walinya Allah, kekasih-kekasihnya Allah, dia sudah punya makom yang namanya al-ihsan. Kemudian yang nomor 2, fa illam takun tarahu fa innahu yara. Kalau kamu tidak bisa merasa Allah berada di hadapanmu, berada di mukamu, maka kamu merasa yang kedua adalah makom muraqabah. Kamu merasalah Allah selalu mengawasimu. Nah, ini tingkatan yang kedua katanya. Nah, orang itu dimanapun saja berada, nah, baik di rumah, di kantor, di ladang, di toko, di masjid, dia merasa Allah itu melihatku, Allah mendengarkanku, Allah mengawasiku. Nah, ini tingkatan kekasih Allah yang nomor 2, katanya makom muraqabah, selalu di mana saja merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, fadilah daripada orang yang mempunyai makom ihsan ini nanti dimanapun saja berada, karunia-karunia Allah akan bercucuran kepadanya. Nah, apa bisa dilatih? Bisa. Maka di pesantren kita ada latihan sholat panjang-panjang kalau Ramadan, ya. Kalau hari-hari biasa sholat tasbih, sholat tahajud, nah, bahkan ada dzikir subuh itu. Ini semua apa? Tujuannya supaya orang itu merasa kalau aku diawasi Allah, nanti ditingkatkan lagi merasa Allah berada di depanku, berada di mukaku. Sehingga kalau orang sudah mendapatkan makom ihsan ini, mau maksiat, mau berbuat dosa kan, ya merasa malu lah, bahkan takut. Bagaimana ini? Oh, Allah berada di depanku, kok saya akan berbuat maksiat kepadanya. Fabaddala alladziina zalamu qawlan ghayra alladzi qila lahum fa anzalna 'ala alladziina zalamu rijzan minas samaa'i bima kanu yafsukun. Ayat 59 yang artinya, lalu orang-orang yang zalim mengganti perintah dengan perintah lain yang tidak diperintahkan kepada mereka, maka kami turunkan malapetaka dari langit kepada orang-orang yang zalim itu karena mereka selalu berbuat fasik atau keburukan. Nah, inilah termasuk sifatnya Bani Israel, sudah berkali-kali berbuat maksiat, berkali-kali berbuat kesalahan yang besar, ya. Diadab oleh Allah, diberi pelajaran oleh Allah, bahkan sebagian dimatikan terus dihidupkan lagi. Lah kok setelah itu ulangi lagi kesalahannya itu. Nah, ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke Masjidil Aqsa,
dalam keadaan bersujud. Nah ini perintahnya Allah diganti, direvisi. Nah inilah. Nah jadi orang-orang yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kemudian istilahnya apa? Mencari keringanan atau mencari hilang ya. Nah ini kita khawatir jangan-jangan orang tersebut termasuk sifat-sifatnya Bani Israil yang mana akhirnya mereka itu fa'anzalna 'alal ladzina dzalamu rijzan minas sama. Allah turunkan siksa kepada mereka dari langit. Bima kanu yafsukun, dengan sebab perbuatan fasik yang mereka perbuat. Maka kita kalau mendapatkan perintah Allah ini tidak usah diowahi ya. Kalau kita belum kuat mengamalkan, ya paling tidak aku belum kuat mengamalkannya. Saya beristighfar kepada Allah, saya bertobat kepadanya. Tapi perintah yang sudah ada dalam Al-Quran, ya kita sampaikan. Memang sebenarnya seperti itu. Adapun diriku yang masih banyak kekurangan, banyak kekhilafan, belum kuat mengamalkannya, aku beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai kita merubah-rubah apa yang sudah menjadi perintahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, contohnya kalau orang-orang yang pahamnya itu, ya mohon maaf, sebagian di daerah kita masih ada. Saya pernah keluar 40 hari daerah Caruban itu. Ya. Kita mengajak orang sholat Pak. Malah orangnya ini kita ajak bilang, loh sholat itu kan tujuannya supaya orang itu hatinya dzikir. Nah, dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholata lidzikri, dan kamu dirikanlah sholat supaya untuk mengingatiku. Dia bilang gitu. Berarti kalau saya sudah zikir kepada Allah, ya saya tidak perlu sholat gitu. Sedangkan baginda Rasulullah SAW tentunya orang yang paling banyak zikirnya kepada Allah. Tapi baginda Nabi mencontohkan beliau sholat 5 waktu, bahkan sholatnya adalah di masjidnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini ya sudah, kita sudah menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim, menyampaikan bagaimana ilmu yang benar menurut Al-Quran dan hadisnya baginda Rasulullah SAW. Mau menerima alhamdulillah, kalau tidak mau menerima, kita sebagai sama saudara muslim sudah menunaikan haknya, yaitu saling mengingatkan. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa in istasqa Musa liqaumihi faqulna idrib bi'asal hajar فَفَجَرَتْ مِنْهُ 12 عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. Ayat 60 yang artinya, dan ingatlah ketika Musa memohon air untuk kaumnya, lalu kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu, maka memancarlah daripadanya 12 air mata. Setiap suku mata air, 12 mata air, setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Makan dan minumlah dari rezeki yang diberikan Allah, dan janganlah kamu melakukan kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan. Jadi hadirin sekalian, ketika Bani Israel yang telah berbuat kesalahan, yaitu berupa kemusyrikan, menyembah anak sapi, patung anak sapi, dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala di padang pasir yang namanya At-Tih. Nah itu mereka merasa kehausan. Ya sudah menjadi hal yang pasti itu guys, ya. Di padang pasir tidak ada tumbuh-tumbuhan, akhirnya mereka pun mengeluh. Nah ini saking sayangnya Nabi Musa, umatnya walaupun sudah durhaka kepada nabinya, mereka merasa kehausan, kepanasan, minta minum. Nabi Musa pun masih rela memintakan air minum kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah sifat seorang dai. Ya, kadang kita berjuang di kaum kita, di tempat masjid kita, di makomi kita. Kadang kan ya beberapa tetangga, beberapa orang ini megel ya. Maka kita latihan sabar ya. Megelkannya orang sekarang itu tidak separah Bani Israel Pak. Nah, maka ini kita sebagai seorang yang berusaha menjadi dai-dainya Allah, menyampaikan agama Allah, kita berusaha sabar. Seperti yang dicontohkan Nabi Musa. Bahkan Nabi Musa pun masih mau memintakan
perintahkan kepada Allah supaya dipancarkan sumber mata air, ya, sumber mata air. Akhirnya apa? Fajarat fakul nadrib bi'asokal hajar. Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada batu. Nah inilah apabila seseorang itu ketaatannya kepada Allah sudah luar biasa, apalagi dia ada fikir menyampaikan agama Allah, ada usaha menyampaikan agama Allah, Allah akan berikan kemuliaan-kemuliaan. Kalau para nabi, para rasul namanya mukjizat. Kalau para kekasih-kekasihnya Allah namanya karomah, kemuliaan, ya. Berupa ini, ya, dari batu ini. Kalau menurut ilmu IPA itu nggak masuk akal. Ini batu kok tidak ada tumbuh-tumbuhannya kok bisa memancarkan sumber air, gitu. Nah, inilah kalau orang itu sudah menanggalkan otaknya, menanggalkan logikanya demi mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti suatu saat dari perkara-perkara yang sebenarnya tidak masuk akal, di situ timbul kemuliaan-kemuliaan. Kata sebagian ulama kata gitu. Nah, seperti contohnya Nabi Musa ini. Nabi Musa tongkatnya dipukulkan ke batu, lah kok malah bisa sumber air. Bahkan sumber airnya bukan satu. Fajarat min husnata asyrata aina, maka memancarlah dari batu yang dipukul tongkatnya Nabi Musa 12 sumber mata air, ya. Nah, sumber air. Qad alima kullu nasin masyrabahum, setiap manusia, ya, dulu di zamannya Bani Israel itu ada kaum ini, kaum itu. Kalau sekarang ya suku ini, suku itu, kurang lebihnya begitu. Kurang lebihnya waktu itu ada 12 suku bangsa. Dan setiap suku bangsa sudah ditentukan, nanti kamu ngambil airnya dari sini, yang suku ini dari sini, gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala pun mengingatkan, kulu washrabu min rizqillah, kalian makanlah dan minumlah, ini semata-mata rizki datangnya dari Allah. Lah karena ini air, sumber air datangnya dari Allah, makanan yang berada di Baitul Maqdis juga itu yang mendatangkan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu ikutilah aturan Allah. Wala ta'tsaw fil ardi mufsidin, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi ini. Maka inilah hadirin sekalian, sebenarnya segala sesuatu yang terjadi di bumi ini, ya sebabnya itu dhuharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di muka bumi ini ya sebenarnya tidak ada asbab yang lain kecuali yang memang keburukan-keburukan manusia yang telah diperbuat. Ayat yang berikutnya, wa il qultum ya Musa lan nasbiru ala ta'amin wahid. Ayat 61, dan ingatlah ketika kamu berkata, wahai Musa, kami tidak tahan hanya makan dengan satu macam makanan saja. Orang sudah diberi nikmat oleh Gusti Allah, lah kok malah ngonyah-nganyeh minta yang lebih daripada itu. Nah, ini kadang terjadi dalam kehidupan kita. Nah, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah memberikan saran kepada umatnya, urusan harta, urusan makanan minuman, supaya kita ini selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baginda Nabi sudah memberikan arahan, unduru ilaman wa adnakum. Nah, contohnya hari ini ya, makan nasi pecel, ya alhamdulillah. Lah kok tetanggaku hanya makannya nasi sama sambal saja. Ini kita masih ada pecelnya, ada sayur-sayurannya. Diberi kendaraan sepeda motor, alhamdulillah. Jangan lihat yang lebih tinggi urusan dunia ini. Lihatlah orang yang urusan dunia itu di bawah kita. Lah kok tetanggaku mulai tahun sekian sampai sekian kok yang dia punya hanya sepeda ontel saja. Nah, sehingga hatinya merasa syukur. Kalau urusan akhirat, baginda Rasulullah SAW menyabdakan, unzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah kalian kepada orang yang tingkatan akhiratnya, tingkatan ilmu agamanya di atas kalian. Nah, wah ini saya kok belum bisa sholat 5 waktu dengan berjamaah. Nah, masih bisanya itu hanya 2 waktu saja, maghrib dan isya. Nah itu tetangga gue bisa sampai 3 waktu. Wah, apa rahasianya? Nah, apa amalannya? Saya akan tanya dia.
Nah, urusan akhirat begitu. Saya satu hari ini baru baca Al-Quran 1 halaman. Teman sekantorku, teman satu lapangan kerjaku kok dia bisa 2 halaman. Apa rahasianya? Bagaimana caranya? Nah, gitu. Sehingga urusan akhirat kita akan semakin meningkat. Kalau urusan dunia kita akan semakin syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya, kalau dibalik urusan dunia, urusan harta, urusan makanan, urusan tempat tinggal, yang kita lihat orang yang lebih banyak hartanya. Insya Allah rumahku hanya tingkat 2, tetanggaku sudah tingkat 3. Ngersuloh terus akhirnya Pak. Nah, akhirnya ini hati itu rasanya panas terus. Nah, kita sudah punya kendaraan, roda 4, tetangganya punya yang lebih baru lagi. Nah, kita melihatnya ke sana, akhirnya menggebu-gebunya itu hanya urusan duniawi saja. Tapi kalau urusan dunia kita lihat orang yang di bawah kita, alhamdulillah, walaupun mobil itu sudah tua, tapi kan punya roda 4. Ya, kalau kemana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan. Itu tetanggaku belum punya kendaraan roda 4. Nah, akhirnya kita syukur begitu. Maka ini Bani Israel diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa makan minuman yang sudah disabdakan sudah difirmankan pada ayat-ayat yang telah lewat, yaitu diberi al-manna was-salwa. Kemudian minumannya dipancarkan dari satu buah batu yang dipukulkan dengan tongkatnya Nabi Musa. Ini kok masih ngersuloh, merasa bosan, merasa kurang. Akhirnya faqulana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard, yang artinya maka mohonkanlah kepada Tuhanmu wahai Musa untuk kami agar dia memberi kami apa yang ditumbuhkan bumi. Mimpan liha, nah ini seperti sayur mayur, mentimun, bawang, bawang putih, kacang adas dan bawang merah. Dia Musa menjawab, apakah kamu meminta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Qala atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Kamu itu loh diberi makanan yang turunnya dari langit lebih baik, atau malah minta makanan yang tumbuhnya dari bumi. Akhirnya orang Israel tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah kadang kita juga begitu. Lah ini rezeki yang Allah berikan kepada kita ini, kita yakin itulah yang terbaik untuk diriku, itulah yang terbaik untuk keluargaku. Ya, jangan minta yang lebih daripada itu. Yang ada ini syukuri saja. Lah nanti kalau kita mau syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah menjadi janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian semua syukur kepadaku, niscaya aku akan menambahkan kepada kalian. Maka baginda Nabi mengajari umatnya, kalau habis makan, habis minum, doa alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Ini kan ajaran syukur. Bisa diberi makan, minum, kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa hadirin sekalian? Ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum. Yang artinya kemudian mereka apakah kamu minta sesuatu yang buruk sebagai ganti dari sesuatu yang baik? Pergilah ke suatu kota, pasti kamu akan memperoleh apa yang kamu minta. Kemudian mereka ditimpa kenistaan dan kemiskinan, dan mereka kembali mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu terjadi karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa hak atau alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan melampaui batas. Ini pada ceritanya hadirin sekalian, Bani Israel itu mereka ketika merasa bosan dengan makanan yang diturunkan dari langit, akhirnya diperintahkan, ya sudah, kamu pergi ke sana, ke suatu kota. Akhirnya mereka datang ke suatu kota, sebagian juga mengatakan ke Mesir sana. Lah orang-orang Mesir itu di sana sudah pada bercocok tanam. Ya kalau kita itu kayak orang Sarakan sana, ya. Ada yang menanam sayur ini kol, ada yang menanam wortel, ada kopi, apa itu namanya, kentang dan lain sebagainya, bawang merah, bawang putih. Akhirnya Bani Israel yang mereka itu mbah-mbahnya para nabi, para rasul, jadi sibuk menjadi buruhnya orang-orang Mesir. Karena orang Mesir sudah lama bercocok tanam.
Lah ini orang-orang yang Bani Israil yang dari Baitul Maqdis hijrah ke Mesir sana, ya sudah kalian di sini tuh pendatang, kalau ingin seperti ini kalian jadi buruh kami. Nah, akhirnya mereka meninggalkan agama yang pada akhirnya mereka malah dulunya menjadi anaknya para nabi, para rasul, menjadi cucu-cucunya orang-orang soleh, orang-orang alim ya. Bahkan utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala karena tidak mensyukuri akhirnya mereka hijrah ke sana menjadi kuli, Pak. Nah, kasarannya begitu. Maka inilah kalau orang itu merawat agama dengan benar ya, merawat sunnah-sunnah baginda Nabi, merawat amalan-amalan yang diajarkan dalam agama Islam, ini sudah menjadi sunnatullah, menjadi aturan Allah, pasti keberkahan-keberkahan itu Allah akan turunkan. Hanya saja kadang orang itu malah merasa bosan mengamalkan agama itu. Maka inilah kita minta perlindungan kepada Allah supaya sifat bosan di dalam mengamalkan agama, bosan menghadiri majelis ilmu, bosan menghadiri majelis taklim, majelis zikir, ini dihilangkan sehingga kita diberi sifat istiqomah. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum majelis ditutup mungkin ada pertanyaan. Allahu akbar. Setiap suku telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Jadi ini batu ini bukan sekedar batu yang ukurannya kecil ini. Ukurannya besar. Ya. Memang kalau di negeri Arab itu, Pak Arif, terutama yang saya pernah keliling ke Yaman, ke Saudi itu, ya, di sana tuh batu itu besar sekali. Namanya sokhra itu besar sekali. Bisa mungkin satu gedung kadang satu batu itu. Dia mungkin dipukul sini atau satu kali pukulan sehingga langsung memancar 12 sumber air itu. Orang punya begitu. Nggih, monggo. Sinten rene nggih? Oke. Saya? Oke, monggo. Penjelasan Ustaz tadi tentang kriteria dari orang-orang yang ihsan. Ya, seperti ini, seperti dan sebagainya. Dalam yang saya garis bawahi adalah bagaimana menghadirkan kehadiran Allah bahasanya itu di hati, jangan angan atau seperti seolah-olah ada di sana itu dalam bentuk apa? Itu yang pertama. Yang kedua, sistem penjamaan Allah menyebut dirinya jamak. Dengan kata-kata kami. Sementara kami itu dipakai untuk orang-orang banyak. Menunjukkan kami di sini Allah mengatakan kami itu berarti ada suatu penghormatan. Mereka orang-orang di Makkah masih dihormati juga. Jadi pertanyaan yang pertama, bagaimana cara itu tadi? Memang di sini caranya adalah sebagaimana dalam hadis ka'annaka tara, seakan-akan. Jadi seakan-akan kan namanya kita membayangkan. Namanya membayangkan ya pasti di dalam pikiran atau di dalam hati. Kita membayangkan bagaimana keagungan Allah. Memang kita kan tidak bisa menggambarkan Allah itu bagaimana, kan tidak bisa kan? Seperti yang dijelaskan dalam tauhid ya, tidak boleh. Nah, maka ini kita membayangkan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Lah, membayangkan keagungan Allah ya bisa kita membayangkan keagungan bumi dibanding dengan langit pertama seperti satu buah cincin di tengah padang pasir. Langit pertama dibandingkan dengan langit kedua seperti itu sampai kepada arasnya Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang pernah saya jelaskan juga, malaikat Jibril yang begitu besarnya, seandainya seluruh air yang ada di samudra ditumpahkan di kepalanya malaikat Jibril, satu tetes pun tidak ada yang tumpah. Nah ini kalau malaikatnya Allah aja begitu besarnya, apalagi yang menciptakan malaikat Jibril. Maka ini otak itu sudah nggak bisa hitung itu lagi. Maka ini kata baginda Nabi, ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihat Allah di depan. Maka kita menghadirkan Allah lah yang memberikan nafas kepadaku, Allah lah yang mengedip-edipkan mataku, yang menggerak-gerakkan tangan dan kakiku, yang memompa jantungku gitu. Kemudian pertanyaan yang nomor 2, di sini Allah kok berfirmannya kami. Memang kalau secara bahasa dalam nahwu ya, tata bahasa Arab itu, kalau Allah menyebutkan kami, maknanya adalah Allah menghormati dirinya sendiri, zatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk daripada ijazul Quran, keindahannya Al-Quran. Allah kan Maha Satu kan. Nah, Allah adalah Al-Wahid, Al-Ahad, Maha Satu, Maha Esa kalau bahasa kita. Nah, kalau Allah kok menyebutkan kami
kami, sedangkan kami kan untuk kumpulan orang banyak. Ini maksud daripada kami adalah untuk menghormati zatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah ini sebenarnya kepada hambanya ini masih sayang juga walaupun hamba itu bermaksiat kepada Allah. Maka di dalam surat Al-Fatihah ada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Sifat Ar-Rahman, sifat sayang. Sayangnya Allah Ar-Rahman ini diberikan kepada orang yang taat kepada Allah, juga diberikan kepada hambanya yang durhaka kepada Allah atau yang kafir kepada Allah. Toh nyatanya walaupun orang-orang kafir yang tidak mau iman kepada Allah, mereka masih diberi kesempatan yang namanya hidup, diberi kesempatan makan, minum, tinggal di atas bumi Allah, bernaung di bawah langitnya Allah Subhanahu. Itulah tetap Allah sayang kepada hambanya. Akan tetapi nanti ketika di akhirat Ar-Rahim, setelah Ar-Rahman ada sifat Ar-Rahim. Ini sayangnya Allah hanya kepada orang-orang yang taat kepadanya. Mengatakan apa ya? Yang pertama Ustaz, soal menghadirkan sosok Allah itu kan dimensinya nggak ada masalahnya. Kalau kita menghadirkan dalam hati, imajinasi seperti yang dituntut sama Ustaz ke saya, akhirnya kita kan ngelamun ngantuk mesti tidur. Barangkali ada metode yang bisa memperhatikan untuk bisa mempertahankan kondisi itu. Jadi memang metode untuk supaya kita selalu istiqomah, memang perlu diperlukan namanya mujahadah, bersusah payah. Makanya tadi saya sampaikan diantaranya metodenya ikut zikir yang namanya suluh. Suluh itu kan nanti setiap hari diajari. Ini garapan zikirnya 5.000 kali. Jadi menyebut nama Allah, 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 Allah dalam hati supaya keagungan Allah itu betul-betul nancep di dalam hati. Nanti ada metode berikutnya setelah ini khatam atau lulus ditingkatkan menjadi 7.000 kali, ditingkatkan menjadi 9.000 kali sampai dalam sehari semalam nafas ini keluar masuk adalah yang disebut Allah, Allah, Allah. Nah, kalau dalam manhaj atau metodenya orang-orang tabligh setiap hari bicara keagungan Allah minimal 25 kali. Pernah juga kita menyampaikan supaya keagungan Allah itu mancep dalam hati kita, akhirat itu masuk dalam hati kita. Ingatlah kematian setiap sehari semalam tidak kurang dari 20 kali. Itu diantara metode-metode supaya itu tadi kita seakan-akan selalu melihat Allah Subhanahu wa taala. Perkataan bahwa monggo. Untuk fadilahnya Pak, untuk sholat di masjid Al-Qadar perhatikan 100.000 ya. Kalau riwayat yang kita tahu bahwa itu 100.000 di Masjidil Haram. 100 kali kurang lebihnya, 100 kali. Kalau di Masjid Nabawi 1.000 kali. Tapi kan fadlnya Allah atau anugerahnya Allah kan luas kan. Walakinallahu yudhaifu liman yasha. Allah mampu melipat gandakan. Mungkin jenengan ke Masjidil Aqsa sana niatnya khurud fisabilillah. Dilipat gandakan 700.000 kali. Kan sesuai keikhlasan kita, Allah mampu melipat gandakan dengan lipatan-lipatan yang tidak terhitung. Maka tadi baik. Cekap ya. Nah, kita akhiri dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.